Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan melaporkan tugas proyek pengembangan sistem informasi yang berjudul Stok Barang dan Harga Barang Bahan Bangunan. Kami di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Aziza Fitri Effendi, yang kedua saya sendiri Ayurananda Putri, dan yang ketiga Nur Hasana Julianti. Kami dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Indo Global Mandiri Palembang, tahun ajaran 2020. Pada abstrak, Toko Bangunan Sumber Sekip adalah perusahaan distributor penjualan alat dan bahan bangunan dengan berbagai merek dagang dalam jumlah besar maupun eceran. Kami di sini akan membuat sebuah aplikasi desktop yang menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio 2010 dan database Microsoft Access 2013, di mana aplikasi ini dapat menghasilkan dan mengontrol stok alat dan bahan yang ada di gudang toko bangunan Sumber Sekip, dengan tujuan bagian pemasaran dapat mengetahui tersedianya barang yang ada di gudang. Selain itu, dapat meminimalkan pembatalan order dari pelanggan. Berikut ini adalah daftar isi. Kemudian yaitu pada bab 1 terdapat pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang dan rumusan masalah. Pada latar belakang, di tahun sekarang ini sudah hampir semua pekerjaan dari pendidikan, perusahaan, hingga pemerintahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dikarenakan zaman yang semakin canggih dan juga praktisnya pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi membuat pekerjaan semakin cepat selesai. Perkembangan IT mendongkrak hasil dan mempermudah dalam pekerjaan. Dalam bidang ekonomi atau perdagangan, IT digunakan untuk meningkatkan kinerja serta daya saing dengan perusahaan lain dengan yang sejenis. Hal ini juga berpengaruh positif dalam perihal laba dan perluasan pemasaran produk, menurut Dadan Zaliluddin 2018. Usaha penjualan bahan bangunan merupakan usaha yang dari dulu sampai sekarang tetap eksis dan masih bisa bertahan karena memang banyak dibutuhkan. Selama ini, proses data stok barang dan pengecekan barang masih bersifat konvensional, di mana sistem pengolahannya masih dilakukan secara manual, mulai dari proses pembuatan laporan, pengecekan stok barang, data penjualan, hingga proses transaksi barang dan pengirimannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kami rancanglah sebuah aplikasi desktop untuk pengecekan stok barang dan daftar harga barang bahan bangunan. Dengan diterapkannya sistem terkomputerisasi tersebut akan mempermudah pengecekan barang dan harga barang bahan bangunan dalam mengolah proses pengecekan serta transaksi penjualan. Pada rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil satu rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang dan membuat sistem informasi, khususnya dalam masalah pengecekan stok dan daftar harga bahan bangunan berbasis desktop. Pada bab 2, yaitu terdapat tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini yaitu membuat sistem pengecekan dan harga barang bahan bangunan berbasis desktop, mempermudah customer pengecekan barang dan harga barang bahan bangunan, dan yang terakhir yaitu membuat usaha tersebut lebih modern dan berkembang. Adapun manfaatnya yaitu mempermudah dan meningkatkan efisien pelayanan dalam bidang usaha bahan bangunan berbasis desktop, menyediakan informasi mengenai ketersediaan stok barang dan harga barang bahan bangunan dengan mudah. Dan yang terakhir yaitu mempermudah dalam mengolah stok barang dan harga barang dalam penyediaannya. Bab 3 yaitu akan dilanjutkan oleh Aziza Fitri Effendi. Silakan. Bab 3 berisi tentang landasan teori. Definisi pengembangan sistem atau system development.
JOK 98 mendefinisikan pengembangan sistem atau sistem development berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Konsep dasar sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi dari penelitian yang dilakukan terdiri dari definisi sistem, definisi informasi, definisi sistem informasi, elemen atau komponen sistem, karakteristik sistem, klasifikasi sistem, serta model dan modeling sistem. Definisi sistem. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut AZH 04, berpendapat bahwa sistem merupakan kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Untuk menganalisis dan merencanakan suatu sistem harus mengerti terlebih dahulu mengenai komponen-komponen atau elemen-elemen atau subsistem-subsistem dari sistem tersebut. Definisi informasi. Sistem informasi didefinisikan dengan sebuah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Definisi sistem informasi adalah kumpulan data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat suatu informasi yang berkualitas untuk memiliki keakuratan data, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, pendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Pengertian aplikasi desktop. Desktop application atau aplikasi desktop adalah suatu aplikasi yang dapat berjalan sendiri atau independen tanpa menggunakan browser atau koneksi internet suatu komputer otonom. Menurut Raffi RP 1101/2013 menjelaskan bahwa aplikasi berbasis desktop merupakan aplikasi yang dijalankan pada masing-masing komputer atau klien. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang dipakai adalah metode waterfall. Metode pengembangan sistem yang dipakai adalah metode waterfall. Tahap pengembangan dimulai dari analisa sampai dengan perawatan pemeliharaan sistem. Untuk lebih jelasnya, terdapat pada gambar berikut. 1. Analisis. Analisis kebutuhan suatu proses untuk memahami sistem yang ada dengan menganalisa jabatan dan uraian analisis kebutuhan, desain sistem implementasi, testing maintenance, 6 tugas, proses bisnis, ketentuan dan aturan, dan lain-lain. 2. Desain sistem tahap penerjemah dari keperluan yang dianalisis dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh pemakai. 3. Implementasi tahap penerjemah data pemecah masalah software yang dirancang dalam bahasa pemrograman yang telah ditentukan dan digunakan dalam pembuatan sistem. Testing tahap pengujian terhadap program yang telah dibuat. 5. Maintenance bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh pihak pengguna benar-benar telah stabil dan terbebas dari error dan bug. Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan berkembang. Pendekatan berkembang menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi yang memerlukan saja
pada saat itu dan akan terus dikembangkan pada periode-periode berikutnya. Pendekatan berkembang menyebabkan investasi tidak terlalu mahal dan dapat mengikuti pengembangan teknologi yang cepat sehingga teknologi yang digunakan tidak cepat menjadi usang. Bab 4, metodologi penelitian. 1. Model waterfall. Model waterfall sering disebut dengan model sekuensial linear, metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana. Cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dari analisa, ke desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Tahap-tahap metode waterfall ada analisis kebutuhan perangkat lunak, desain, pembuatan program, pengujian, dan pendukung atau pemeliharaan. Kelebihan dan kekurangan dari metode waterfall. Kelebihannya adalah kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Kekurangannya, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Kesalahan kecil akan menjadi besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Terakhir, pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Selanjutnya, narasi akan dijelaskan oleh Nur Hasanah Julianti. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang narasi. Yang pertama, di sini kami membuat narasi sebuah proses yang sebelum menjadi komputerisasi, di mana yang pertama, setiap pertengahan tahun, pemilik toko akan membuat daftar stok alat dan bahan bangunan yang akan dicatat di buku stok barang. Kemudian, setiap awal bulan, kepala gudang mengecek persediaan yang akan diberikan ke pemilik toko. Dan selanjutnya, jika persediaan barang telah sedikit atau habis, maka pemilik toko menghubungi supplier untuk meminta barang dikirim. Jika stok masih banyak, pemilik toko tidak akan memesan. Dan yang terakhir, setiap akhir bulan, kepala gudang akan membuat laporan. Laporan berupa stok barang dan laporan permintaan barang bangunan. Dan selanjutnya, itu flowchart. Next. Di sini kami membuat flowchart yang sebelum menjadi komputerisasi. Di sini kami memiliki 3 elemen, yaitu pemilik toko, kepala gudang, dan supplier. Selanjutnya. Dan di sini juga kami telah membuat ERD sistem, di mana di sini ada pemilik toko, gudang, barang, dan konsumen. Di bagian pemilik, kami memiliki 5 entitas, di mana entitas password, nama, nomor HP, alamat, dan username. Selanjutnya, itu kami mempunyai barang, memiliki 4 entitas, yaitu kode barang, nama barang, merek barang, dan jenis barang. Dan kami juga mempunyai elemen gudang memiliki 3 entitas seperti ID gudang, nomor order, dan nama. Dan yang terakhir itu konsumen, memiliki 3 entitas. Entitas yang pertama adalah alamat, yang kedua nama konsumen, dan nomor HP. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang UML use case. Di mana di UML use case ini kami memiliki tiga user, yaitu kepala gudang, pemilik toko,
dan supplier. Pada bagian ini, di mana pemilik toko harus login dengan benar menggunakan user dan password. Kemudian, kepala gudang membuat laporan mengenai stok barang dan harga barang yang akan diinput dan diupdate oleh pemilik toko agar pelanggan dapat membeli dan melakukan transaksi di toko tersebut. Selanjutnya, activity diagram system. Di activity diagram system ini, kami memiliki pemilik toko, aplikasi, kepala gudang, dan konsumen. Di mana di sini pemilik toko harus login dengan benar agar dapat validasi dengan aplikasi. Pemilik toko dapat login dengan user dan password yang benar. Kemudian, kepala gudang dapat membuat laporan agar si pemilik toko dapat menginput dan mengupdate. Kemudian, setelah pemilik toko dapat menginput dan mengupdate, sebuah aplikasi dapat bertransaksi kepada si pembeli atau si konsumen. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Di mana di kelas diagram ini kami memiliki pemilik toko yang berisikan tentang ID pemilik, nama pemilik, nomor telepon, dan alamat, serta login user yang berisikan tentang user dan password. Dan kami juga memiliki kepala gudang yang berisikan tentang nama, nomor HP, dan alamat. Kemudian pembeli atau konsumen yang berisikan ID pembeli, kategori, serta tanggal. Selanjutnya data barang yang berisikan ID barang, kode barang, jumlah, satuan, serta total. Dan yang terakhir itu ialah laporan yang berisikan ID laporan dan kategori. Selanjutnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Rananda Putri. Baiklah, selanjutnya bab 5 yaitu desain tampilan antarmuka. Di sini adalah interface sistem baru. Yang pertama yaitu gambar tampilan awal program. Yang kedua yaitu login form. Yang ketiga yaitu tampilan stok data bahan bangunan. Yang keempat yaitu tampilan pencarian data stok bahan bangunan. Dan yang terakhir yaitu laporan. Pengujian sistem baru. Pengujian sistem yang dimaksud untuk menguji semua elemen-elemen perangkat lunak yang dibuat apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Rencana pengujian software dalam penelitian ini dilaksanakan oleh pihak user atau pengguna. Sedangkan untuk metode pengujian yang digunakan adalah pengujian metode black box. Pengujian black box adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Contohnya yaitu user tanpa mengetahui sebuah coding dari program tersebut. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan baik dan benar. Pengujian black box merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak yang dibuat. Adapun hal-hal yang akan diuji menggunakan metode black box ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu yaitu login, dan butir uji melakukan login. Yang kedua yaitu data barang, butir ujinya menginput dan update data barang. Yang ketiga yaitu data barang, pencarian stok barang yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu laporan stok dan harga bahan bangunan. Kasus dan hasil pengujian login. Pengujian login form yaitu username dan password terisi dengan benar, yang diharapkan akan menampilkan form input dan update data. Kesimpulannya diterima dikarenakan sesuai dengan harapan. Username dan password kosong atau username atau password salah akan menampilkan pesan
wrong password. Kesimpulannya yaitu diterima karena sesuai dengan harapan. Pada pengujian input dan update data barang, ada tombol tambah, tombol update, tombol hapus, tombol search, dan pengisian data barang yang baru. Pada tombol tambah, memberikan ruang untuk menambah data. Kesimpulannya diterima. Pengisian data barang yang baru yaitu data tersimpan di tabel barang diterima. Tombol update menampilkan data yang telah disimpan dan mengupdate data tersebut diterima. Tombol hapus menghapus data barang diterima. Klik search masukkan pencarian berdasarkan nama barang dan mesin pencari akan otomatis mencari data barang tersebut. Kesimpulannya yaitu diterima. Pada pengujian pencarian data stok barang, terdapat klik search, yaitu dapat mencari secara otomatis ketika klik enter, diterima. Pada pengujian yang terakhir, yaitu pengujian laporan, terdapat 3 button, yaitu button refresh, button cetak, dan button keluar. Jika kita mengklik button refresh, maka akan merefresh data laporan yang sudah ada. Jika ada data yang ditambahkan, maka akan ditambahkan lagi. Kesimpulannya diterima karena berfungsi secara baik. Button cetak akan mencetak laporan, berfungsi dengan baik sehingga diterima, dan button yang terakhir yaitu button keluar. Keluar dari form laporan yang berfungsi dengan baik, kemudian kesimpulannya diterima. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh Aziza. Baiklah, kesimpulan hasil pengujian. Berdasarkan hasil pengujian dengan uji sampel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara fungsional, perangkat lunak sudah sesuai dengan yang diharapkan, bahwa tidak ada redundansi pada sistem. Data username, password, dan data stok barang tidak akan ada yang sama karena sistem memproses update data dan pencarian stok barang. Implementasi merupakan kegiatan akhir dari proses penerapan sistem baru di mana tahap ini merupakan tahap peletakan sistem supaya siap untuk dioperasikan dan dapat dipandang sebagai usaha untuk mewujudkan sistem yang telah dirancang. Batasan implementasi atau opsional. Dalam mengimplementasikan perangkat lunak, sistem informasi pengolahan data, persediaan stok barang, bangunan, dan harga bahan bangunan, ini terdapat beberapa hal yang menjadi batasan sistem, yaitu basis data yang digunakan dalam implementasi ini adalah menggunakan Microsoft Access 2013. 2. Sistem informasi pengolahan data stok, persediaan barang, dan harga bahan bangunan ini dikhususkan untuk pembeli yang akan melihat stok barang di DB sumber skip, toko bangunan sumber skip. Implementasi perangkat lunak. Untuk sistem ini, perangkat lunak atau fasilitas komputer hanya dapat digunakan bila dilengkapi dengan software. Sedangkan aspek penunjang dari software ini diharapkan dapat menghasilkan informasi baik melalui layar monitor maupun printer sebagai otak laporan. Adapun spesifikasi perangkat lunak tersebut adalah 1. Sistem operasi Windows 10, 2. Program aplikasi database Microsoft Access 2013, 3. Program aplikasi Visual Studio 2010. Implementasi perangkat keras yang digunakan berdasarkan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Proses Intel Pentium 4 atau AMD setara. 2. Hard disk Seagate 40 GB. 3. VGA 128 MB. 4. RAM atau memori DDR2 512 MB. 5. Mouse, keyboard, dan monitor. Yang terakhir adalah monitor yang resolusinya dianjurkan 1024
kali 768. Implementasi antarmuka dan penggunaan program. Implementasi antarmuka dari aplikasi sistem pengolahan data, persediaan stok barang, dan harga barang. Bangunan didesain dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio 2010. Dalam implementasi antarmuka ini, terdapat beberapa form yang menjelaskan tentang penginputan dan pengupdatean data stok. Untuk lebih jelasnya, bagian implementasi antarmuka dapat dilihat sebagai berikut. Bawah. Ini adalah tampilan format login. Form login ini berfungsi sebagai penentu bagi pengguna program aplikasi sehingga tidak sembarang orang bisa mengakses program ini. Pada form login ini terdapat dua tombol, yaitu tombol masuk yang berfungsi untuk masuk ke tampilan berikutnya dan tombol keluar yang berfungsi untuk keluar dari form login. Yang kedua adalah tampilan dari form input dan update data barang. Untuk menjelaskan form input dan update ini adalah sebagai berikut. Terdapat tombol tambah yang berguna untuk menambahkan ruang untuk data stok. Yang kedua ada tombol simpan untuk menyimpan data barang. Ada tombol update untuk mengupdate jumlah stok barang. Delete untuk menghapus data barang, dan search untuk mencari data barang. Yang ketiga ada form pencarian data. Pada form pencarian data ini terdapat tombol search yang digunakan untuk mencari data barang. Yang keempat ada format laporan. Form laporan ini berisi tombol refresh, cetak, dan keluar yang berfungsi refresh men-refresh data, cetak untuk mencetak laporan, dan tombol keluar untuk keluar dari form laporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurhasana Julianti. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang dimana saya akan menjelaskan tentang implementasi instalasi program. Di sini ada langkah-langkah dalam proses instalasi aplikasi pengelolaan data stok barang dan harga barang bahan bangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah untuk menjalankan program dengan klik kanan pada file yang telah dijadikan RAR. Kemudian, pilih salah satu ekstrak. Contohnya seperti di gambar 5.15 adalah langkah mengekstrak file. Kedua, kemudian akan muncul seperti gambar di bawah ini, dan klik release. Selanjutnya, dan yang ketiga adalah setelah tampilan seperti ini, kemudian klik daftar stok yang akan tampil paling atas, di mana pada gambar 5.17 menunjukkan tampilan daftar stok. Selanjutnya, dan yang keempat, gambar akan muncul seperti ini, di mana di dalamnya terdapat seperti daftar stok dan yang lainnya, di mana pada gambar 5.18 menampilkan file program aplikasi. Yang kelima, gambar akan tampil seperti berikut ini. Selanjutnya, pada gambar 5.19 tampil pada gambar 5.19 tampil inilah tampilan program dan atau aplikasi yang siap dijalankan. Dan yang terakhir, program sudah bisa dijalankan. Selanjutnya. Baiklah, yang terakhir ialah kesimpulan. Pada proposal ini, kami menerapkan sebuah inovasi kepada toko bangunan Sumberseki Palembang agar dapat mengupgrade atau mengupdate sistem mereka dari sistem yang awalnya hanya sistem manual atau yang belum terkomputerisasi. Di sini kami akan membenahi atau mengembangkan sistem agar dapat menjadi terkomputerisasi dengan cara input, proses, maupun output yang sudah tersedia.
Meski pada kenyataannya, kami hanya menggunakan aplikasi desktop, namun ini sudah terlihat perkembangan, dan kami bangga atas kerja sama kami. Dengan adanya aplikasi desktop, diharapkan mampu menggunakan secara baik oleh user dan pemilik toko. Pada perancangan aplikasi desktop ini, kami menggunakan pendekatan berkembang dan metode waterfall. Disebabkan kami sangat ingin mengetahui secara rinci sistem manual yang ada sehingga kami dapat membuat aplikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan kami akan terus berupaya membantu mengupdate atau mengupgrade sistem toko bangunan ini. Kami pula menguji aplikasi desktop ini menggunakan metode black box karena pada pembuatan sistem hanya ada beberapa orang saja yang membuatnya, sehingga anggota lain di kelompok ini berusaha menguji aplikasi. Sudah sesuai atau belum aplikasi yang telah kami buat, yang berupa aplikasi desktop tersebut. Dan apakah aplikasi tersebut sangat ramah, sehingga tanpa ahli pun mereka bisa menjalankannya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Bila ada yang ingin ditanya, silakan bertanya melalui kolom komentar. Saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.